Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang modernisasi dan pengaruhnya. Ini ada di mata pelajaran IPS kelas 6. Tetapi sebelum kita mengetahui modernisasi itu apa, kemudian pengaruhnya bagaimana, kita akan belajar dulu tentang muatan imtak, yaitu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia atau Allah. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaannya sendiri. Ini ada kaitannya dengan modernisasi terkait dengan perubahan. Lalu kira-kira modernisasi itu apa ya? Nah, Bu Guru akan memperlihatkan gambar terlebih dahulu. Pada zaman dahulu, untuk berkendara, masyarakat menggunakan andong. Ya, itu gambarnya ya. Kemudian di sebelahnya ini ada gambar mobil yang sudah keren, mobil yang canggih. Nah, ini yang menciptakan apa? Juga manusia. Nah, manusia menciptakan dari yang sederhana seperti andong ini, kemudian ke yang lebih canggih seperti mobil ini untuk apa? Kira-kira? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh kepuasan batin. Sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk terus apa? Terus berkarya menciptakan hal-hal baru. Sehingga tidak heran sekarang ini alat-alat semakin canggih dan itu sangat memudahkan kita, ya kan? Nah, dari gambar ini anak-anak bisa menyimpulkan tidak modernisasi itu apa? Jadi, modernisasi itu adalah suatu proses transformasi total atau suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya, dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Nah, contohnya tadi tuh dari kendaraan yang sederhana ke kendaraan yang lebih canggih. Itu hanya salah satu contoh loh. Selanjutnya, faktor yang mendorong modernisasi itu apa saja? Ada perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Kita tahu ya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat memudahkan aktivitas kita, pekerjaan kita. Jadi ini merupakan salah satu pendorong modernisasi. Kemudian ada perkembangan industri, perkembangan ekonomi. Ketika industri sudah berkembang, otomatis perekonomian di negara itu juga akan berkembang. Nah, selanjutnya ciri-ciri masyarakat modern itu apa saja ya? Nah, yang pertama, kepentingan pribadi dominan. Jadi, mereka lebih individual. Kemudian ada saling mempengaruhi dalam hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dipercaya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka sangat bergantung dengan IPTEK ini. Mereka percaya bahwa dengan adanya IPTEK akan memudahkan hidupnya, akan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Kemudian bermacam-macam profesi masyarakat. Untuk masyarakat yang belum modern, ini profesinya tidak bervariasi. Contohnya di situ hanya ada pedagang dan petani. Tapi kalau untuk masyarakat yang modern, ini bervariasi. Ada yang sebagai misalkan dokter, ada yang di kantor, ada yang di pabrik dan lain-lain. Nah, masyarakat modern ini umumnya tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Namun loh anak-anak, tidak semua masyarakat kota itu disebut masyarakat modern ya. Kemudian yang lainnya ada
tingkat pendidikan formal tinggi dan merata. Jadi di masyarakat modern ini, masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis. Maksudnya apa? Hukum yang ada dalam perundang-undangan. Jadi sanksinya juga tegas. Kemudian berlakunya ekonomi pasar yang didasarkan penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya seperti apa? Ada kartu kredit, ada ATM, ada uang elektronik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya modernisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang teknologi. Ditandai dengan apa? Adanya penemuan dan pembaruan unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, contohnya nih, zaman dahulu, dahulu kebanyakan orang menggunakan komputer. Tetapi lambat laun komputer mulai tidak digunakan, meskipun sampai saat ini masih digunakan ya, tapi sudah berkurang. Sekarang orang-orang sudah beralih menggunakan laptop, kemudian menggunakan smartphone. Nah, itu tentu saja untuk memudahkan orang-orang, untuk memudahkan masyarakat, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dimanapun, ya kan? Nah, ini adalah contoh perkembangan di bidang teknologi. Selanjutnya sekarang juga muncul aplikasi-aplikasi yang semakin memudahkan masyarakat. Contohnya ada Bukalapak, ada tiket.com, ya kan? Anak-anak pasti tahu itu. Nah, itu sangat mempermudah masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah bidang transportasi. Modernisasi pada bidang transportasi ini sangat terasa sekali. Sekarang ini berkembang lebih bervariasi dan telah meningkat pada kebutuhan akan kecepatan, kenyamanan, dan keselamatan. Contohnya di sini ada kereta cepat ya ini ya. Sebelumnya kereta api hanya yang biasa itu ya anak-anak, tapi mulai berkembangan zaman kereta api cepat mulai muncul. Karena apa? Yang dibutuhkan masyarakat itu apa sekarang? Cepat, nyaman, dan selamat. Maka muncullah salah satu contohnya muncullah kereta api cepat ini. Nah, ini adalah perkembangan di bidang modernisasi di bidang transportasi. Kemudian selanjutnya adalah di bidang pendidikan, ya. Modernisasi pendidikan juga dianggap menginternasionalkan proses pendidikan. Contohnya, kerjasama pendidikan dengan pihak luar negeri, sehingga padanya apa? Yang anak-anak tahu ada apa? Pertukaran pelajar. Contohnya dari Indonesia ke Singapura dan lain-lain. Itu adalah contoh di bidang pendidikan. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Nah, pada dahulu itu menggunakan pupuk itu hanya menggunakan pupuk kandang, ya kan? Kemudian sekarang sudah berkembang bermacam-macam pupuk, salah satunya ada pupuk urea. Nah, ini tujuannya apa? Agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur. Ketika hasilnya bagus, otomatis ekonomi atau yang dihasilkan bagus, otomatis ekonomi juga akan meningkat. Sehingga akan apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada di bidang sosial. Apa? Adanya perubahan dalam strata sosial serta terciptanya kesenjangan sosial. Jadi mulai di bidang sosial ini mulai ada golongan kaya, golongan miskin, kemudian budaya konsumerisme juga semakin tinggi. Itu adalah modernisasi di bidang sosial. Selanjutnya di bidang budaya. Budaya tradisional kita semakin terdesak, budaya asli kita semakin pudar, bahkan beberapa di antaranya sudah hilang. Karena apa? Orang-orang sudah mulai tertarik dengan budaya-budaya yang baru atau budaya-budaya yang modern. Contohnya ini ada gamelan, alat musik tradisional ya. Nah, orang sudah mulai enggan atau sudah mulai tertarik untuk
menggunakan alat-alat musik modern, sehingga alat-alat musik tradisional ini mulai ditinggalkan. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian selanjutnya adalah bidang politik. Salah satunya ditandai dengan banyaknya negara yang merdeka terlepas dari penjajahan, kemudian adanya sistem perwakilan yang demokratis. Pada zaman sekarang ini, untuk mengeluarkan pendapat atau kebebasan mengeluarkan pendapat ini dapat dengan mudah dilakukan. Beda dengan zaman dahulu, bahwa untuk mengeluarkan pendapat itu sangat susah atau itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah contoh di bidang politik. Kemudian bidang agama dan kepercayaan. Gejala modernisasi di bidang agama dan kepercayaan ditandai dengan adanya pengembangan nalar rasio dan kebahagiaan kebendaan atau materi yang akhirnya akan menimbulkan paham sekularisme. Maksudnya apa ini? Jadi paham sekularisme ini menyangkut bahwa kepercayaan yang mana agama itu tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi. Bagi mereka yang menganggap ini adalah bahwa berpegang pada agama ini tidak akan maju. Padahal salah loh anak-anak, ini salah. Padahal harusnya agama itu menjadi apa? Landasan, menjadi dasar dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu di bidang apapun ya. Ini contohnya modernisasi di bidang agama. Nah, itu tadi modernisasi dan pengaruhnya. Selanjutnya anak-anak bisa mempelajari pengaruh dampak positif dan dampak negatif apa adanya modernisasi. Cukup sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.